Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja mampukan kami untuk menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Berikanlah kami hati yang selalu haus dan lapar akan firman-Mu, hati yang selalu mau untuk mendengarkan akan seluruh kebenaran firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, hamba yang berkata-kata bahkan kami yang mendengarkannya. Bapa, berkati kami semua sehingga firman-Mu akan mendapat tempat di dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita lewat pembacaan Klavos di hari ini dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian jauh apa kata firman Tuhan. Saudara, bersyukurlah bagi kita kalau setiap saat Tuhan memberikan suaranya bagi saudara dan saya. Artinya setiap kali saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, hendaknya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap kali firman itu diberikan bagi kita, itu pertanda bahwa Tuhan sementara menunjukkan jalan-jalannya kepada saudara dan saya. Nah, kalau kita bersyukur dan menerima apa yang disampaikan bagi kita, mendengar dan melakukannya, maka saya percaya kehidupan kita pasti akan berubah. Tetapi kalau saudara mendengar firman Tuhan tetapi saudara tidak melakukannya di dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan pernah mengalami perubahan di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, kita bersyukur kepada Tuhan ketika firman-Nya selalu kita dengar, diberikan kesempatan untuk kita mendengar. Kita tahu bahwa ketika manusia itu ada di dalam kehidupan dunia ini, Tuhan memberikan waktu kepada manusia, bukan sekedar manusia hidup bekerja dan melakukan aktivitas, tetapi waktu diberikan bagi manusia salah satunya supaya manusia bisa untuk mempresentasikan Tuhan melalui kehidupannya. Manusia bisa mengambil hal-hal yang dari surga itu dan dia menyatakan itu lewat seluruh kehidupannya. Nah, oleh karena itu, waktu Tuhan memberikan saudara firman, maka saudara harus bersyukur. Saat ini saudara mendengarkan firman aja saudara harus bersyukur. Karena lewat kesempatan inilah kehidupanmu akan diubah, dikoreksi, diperbaiki oleh Tuhan. Nah, banyak orang Kristen ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka merasa itu hal yang biasa. Ketika mendengarkan firman Tuhan ditegur, kalau firman itu keras tersinggung dengan firman. Ketika firman itu menegur mereka atau firman itu membuka jalan mereka, lalu mereka berkata bahwa mana mungkin itu bisa terjadi? Apakah itu bisa terjadi? Nah, itu pertanda bahwa kita mendengar firman tetapi kita tidak menerima firman itu dalam hidup kita. Makanya tidak heran saudara, banyak orang Kristen ketika dia rajin ibadah, dia aktif dalam pelayanan, bahkan mungkin dia seorang pelayan. Ketika firman itu tidak ia terima dalam hidupnya, maka hidupnya itu penuh dengan masalah. Artinya segala persoalan yang dia alami dalam hidupnya, dia tidak mampu untuk menghandle semuanya itu. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan berkata bagi kita, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Itu berarti bahwa kalau kita menerima janji Tuhan itu, kita mengambilnya itu dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu akan kita alami dalam hidup kita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sekarang ini yang penuh dengan masalah dan perjalanan hidup yang tidak mudah, perjalanan hidup yang penuh dengan kegelapan, saya katakan bagi saudara, kalau saudara tidak mendengarkan firman atau saudara tidak menerima jalan-jalan Tuhan ini yang adalah firman ini, maka saya katakan bagi saudara, engkau akan melihat semua yang ke depan itu penuh dengan kegelapan. Maka tidak heran engkau akan hidup dalam frustrasi, engkau akan hidup dalam keputusasaan, engkau tidak akan
pernah berkemenangan. Karena apa? Engkau tidak mengambil firman itu di dalam kehidupanmu. Saya ingat satu bacaan firman Tuhan dalam kitab Yosua. Yosua pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah merupakan satu bacaan bagi kita tentang bagaimana Yosua diperintahkan untuk bagaimana merebut tanah Kanaan. Nah, ini disampaikan bahwa bagaimana umat Tuhan, Yosua saat itu sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia bisa memegang akan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang membuat dia bisa berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan rakyatnya saat itu. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita baca lewat kebenaran firman Tuhan ini, segala jalan Tuhan yang diberikan bagi kita melalui firman-firmannya, kalau itu ada dalam kehidupan kita, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar jadi orang Kristen yang bukan saja mendengarkan firman, tapi tangkap itu firman, masukkan di dalam rohmu, lakukan apa kata firman itu, sehingga hidup kita akan terus diubah sesuai dengan apa kata firman yang kita dengarkan. Makanya dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Jadi kalau saudara dan saya berpegang pada perjanjian Tuhan, atau pada jalan-jalan Tuhan, atau kita sebut dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan-jalan kita itu mudah. Mungkin kita akan penuh dengan masalah, yang kita lihat dunia ini penuh dengan masalah dan persoalan. Tapi saya katakan bagi saudara, kalau firman itu ada dalam hidupmu, engkau ambil firman, engkau tangkap firman, engkau masukkan di dalam rohmu, maka itulah jalan-jalan Tuhan yang akan diberikan kepadamu. Kalau jalan itu ada saudara, kita tidak akan pernah melihat susah yang sementara kita alami saat ini. Tapi apa? Kita akan melihat kemudahan-kemudahan yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena semua yang berasal dari Tuhan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Nah, oleh karena itu saudara, belajarlah untuk hidup suka akan firman Tuhan. Belajarlah untuk hidup melakukan apa kata firman Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu. Jangan jadi orang yang tidak suka dengan firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, hari yang penuh dengan kesulitan, hari yang penuh dengan masalah. Kalau saudara tidak suka mendengarkan firman Tuhan, engkau malas mendengarkan firman Tuhan, atau engkau merasa firman Tuhan itu hanya sekedar sesuatu yang kau baca dan kau hanya ingat saja, dan itu tidak kau pakai untuk menjadi kehidupanmu, maka saya katakan bagi saudara, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan atau melihat jalan-jalan yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau engkau mau hidupmu diberkati Tuhan, kau mau pekerjaanmu diubah Tuhan, diberkati Tuhan, kau mau rumah tanggamu diubah Tuhan, diberkati Tuhan, kau mau pelayananmu diubah Tuhan, diberkati Tuhan, maka belajarlah jadi orang Kristen yang suka mendengarkan firman dan melakukannya di dalam kehidupan. Karena itu jalan Tuhan yang ditunjukkan bagi saudara dan saya. Firman ini adalah jalan Tuhan. Jadi kalau kita mendengar dan melakukannya, jalan itu akan terbuka. Seumpama saudara pergi melakukan perjalanan tanpa kompas, saudara tidak akan, atau tanpa peta, engkau tidak akan pernah melihat di mana arah jalanmu. Ingat, ini adalah kompas perjalanan kehidupan kita. Jalan itu terbuka bagi kita kalau kita menerimanya, mengambilnya di dalam kehidupan kita. Saya percaya
Tuhan ketika memberikan kesempatan untuk kita mendengarkan firman, bukan sekedar satu kebetulan. Tetapi ketika dia memberikan kesempatan kita mendengarkan firman, itu berarti dia mau kasih tunjuk kepada saudara dan saya. Ini jalannya, ikut itu, maka kita tidak akan tersesat. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman ini akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Firman ini akan menjadi penuntun bagi perjalanan hidup saudara dan saya, supaya kita tidak akan menjadi orang-orang yang tersesat, tetapi kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan terbuka di depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini, kami bersyukur Engkau memberikan jalan bagi kami. Tolong kami Roh Kudus agar kami tidak saja mendengar, tapi kami mau mengambil jalan ini menjadi jalan kehidupan kami. Sehingga ketika kami mengambilnya, kami hidup di dalamnya, maka kami percaya kami akan dibukakan jalan-jalan hidup kami. Sehingga kami bisa melihat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kami bisa melihat jalan kami terbuka di depan. Kami bisa melihat rencana Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan stres. Kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan masalah. Kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang berputus asa, hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kami akan hidup dengan kemenangan. Karena apa? Kami bisa melihat jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan bagi kami. Karena itulah janji Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Diberkatilah setiap pemirsa Klavos dalam seluruh kehidupan mereka, baik pribadi dan keluarga. Lewat segala pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan, hamba percaya berkat-Mu terus Engkau akan alirkan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.